warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga tetap semangat belajarnya. Saya Aldasari Lubis, mahasiswa pendidikan kimia Universitas Malikus Saleh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum-hukum dasar kimia. Sebelumnya, saya ingin bertanya nih teman-teman, apa sih kimia itu? Mungkin pertanyaan itu sepele ya, karena sudah sering kita dengar. Nah, sebenarnya kimia itu adalah ilmu fisik yang mempelajari tentang struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi. Nah, teman-teman, di sini saya ingin bertanya lagi nih, pernah nggak sih kalian membuat kue? Pasti pernah dong ya kan? Apa-apa aja sih bahan-bahan untuk pembuatan kue itu? Nah, bahan-bahan untuk pembuatan kue itu yang pertama adalah tepung, mentega, ragi, gula, dan lain-lain. Nah, jika 100 gram tepung ditambahkan dengan 150 gram mentega, maka akan menghasilkan 150 gram. Nah, kira-kira perumpamaan mengenai hukum-hukum dasar kimia ini tidak jauh dengan hal seperti ini, yaitu jumlah massa zat sebelum atau sesudah menjadi produk. Nah, itulah salah satu perumpamaan hukum-hukum dasar kimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas 5 hukum dasar kimia ini ya teman-teman. Yang pertama itu adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, dan yang kedua itu hukum perbandingan tetap atau hukum Gauss, dan yang ketiga itu hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton, dan yang keempat itu adalah hukum perbandingan volume atau hukum Lagrange, dan yang kelima itu adalah hipotesis Avogadro. Nah, yang pertama hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Nah, hukum kekekalan massa dikemukakan oleh Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1743-1794 yang berbunyi, dalam suatu reaksi, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Dengan kata lain, massa tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Artinya, selama reaksi terjadi, tidak ada atom-atom bereaksi dan hasil reaksi yang hilang. Nah, dapat diperhatikan ya teman-teman, gambar di samping ini gambar percobaan yang dilakukan oleh Lavoisier, di mana Lavoisier mereaksikan cairan merkuri gas oksigen dalam suatu wadah di ruangan tertutup, sehingga menghasilkan merkuri oksida yang berwarna merah. Apabila merkuri oksida dipanaskan kembali, senyawa tersebut akan terurai menghasilkan sejumlah cairan merkuri dan gas oksigen dengan jumlah oksigen yang sama seperti semula. Dengan bukti dari percobaan ini, Lavoisier merumuskan suatu hukum dasar kimia, yaitu hukum kekekalan massa, yang menyatakan bahwa jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, hukum kekekalan massa dapat terlihat pada reaksi pembentukan hidrogen dan oksigen dari air. Jadi, rumus hukum kekekalan massa adalah massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal hukum kekekalan massa nih. Nah, contoh soalnya yaitu diketahui sebanyak 1 gram natrium bereaksi dengan 1,54 gram klorin menghasilkan natrium klorida. Berapakah massa natrium klorida yang terbentuk? Nah, yang pertama kita harus tentukan terlebih dahulu reaksinya. Untuk natrium sendiri, lambang unsurnya itu adalah Na. Sedangkan untuk klorin, lambang unsurnya itu adalah Cl. Nah, untuk reaksinya itu Na ditambah Cl menghasilkan NaCl. Nah, di mana natrium klorida ini adalah hasil reaksi dari natrium dan klorin. Oleh karena itu, kita akan mencari
massa natrium klorida dengan cara menjumlahkan massa reaksinya, di mana massa reaksinya tadi yaitu natrium dan klorin. Nah, jadi dapat kita tulis massa natrium klorida sama dengan massa natrium ditambah massa klorin. Nah, jadi untuk menentukan massa natrium klorida ini, 1 gram massa natrium ditambah 1,54 gram klorin menghasilkan 2,54 gram natrium klorida. Nah, yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, di mana hukum Proust atau hukum perbandingan tetap ialah salah satu hukum dasar kimia yang menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur perbandingan dengan massa yang selalu sama atau konstan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa di setiap sampel suatu senyawa itu mempunyai komposisi unsur-unsur yang tetap di dalamnya. Sebagai contoh bisa kita lihat bahwa air terdiri dari 8/9 massa oksigen, 1/9 massa hidrogen. Nah, adapun untuk sejarah hukum Proust atau hukum perbandingan tetap ini pertama kali dikemukakan oleh seorang kimiawan asal Prancis yang hidup di tahun 1754 sampai 1826 yang bernama Joseph Proust. Kalian tahu ya teman-teman, Joseph Proust mencetuskan hukum Proust ini atau hukum perbandingan tetap ini yaitu perbandingan massa terhadap unsur-unsur penyusunan senyawa kimia adalah selalu tetap dan sama atau selalu konstan. Dengan kata lain, setiap sampel suatu senyawa kimia akan mempunyai komposisi unsur-unsur yang tetap, contohnya maupun air yang berasal dari hujan, air dari es yang mencair, atau air dari uap air. Nah, jadi hukum Proust atau hukum perbandingan tetap ini di mana persen kadar unsur sama dengan X dikali AR per MR dikali persen senyawa. Untuk persen kadar unsur sama dengan X dikali AR per MR dikali 100%. Atau bisa ditulis juga dengan dalam bentuk massa sehingga menjadi rumusnya itu X dikali AR per MR dikali persen senyawa. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal dari hukum perbandingan tetap atau hukum Proust nih, yang dimana soalnya yaitu tentukanlah perbandingan massa tembaga dan oksigen dalam oksida tembaga berikut berdasarkan percobaan penentuan massa tembaga dan oksigen berikut. Nah, di sini ada data percobaan yang digunakan untuk menentukan perbandingan massa tembaga dan massa oksigen di
dalam 2 buah oksida tembaga. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan massa tembaga dibandingkan dengan massa oksigen sehingga kita bisa menentukan massa tembaga dan oksigen di percobaan 1 dan 2 ini. Nah, oke, kita hitung dulu ya teman-teman. Untuk percobaan ke-1, massa Cu dibandingkan massa O. Nah, teman-teman, sebelumnya kan massa di percobaan ke-1 kan sudah kita ketahui nih, yaitu di mana massa Cu atau tembaga ini yaitu 6,42 gram. Dibagi massa O, di mana massa O-nya itu berjumlah 1,62 gram. Sehingga ketemunya itu adalah 3,96 banding 1. Nah, ataupun boleh juga dibulatkan dengan 4 banding 1 ya teman-teman. Nah, kita lihat juga nih untuk percobaan keduanya teman-teman. Massa Cu dibandingkan massa O, di mana tadi nilai massa Cu-nya di percobaan kedua ini adalah 9,848 gram. Dibagi massa O-nya tadi bernilai 2,39 gram, sehingga ketemunya 3,96 banding 1, atau boleh juga dibulatkan dengan 4 banding 1 ya teman-teman. Nah teman-teman, kita bisa lihat kan pada percobaan 1, massa Cu dan massa O adalah 3,96 banding 1. Sedangkan untuk percobaan kedua juga sama, massa Cu dan massa O-nya itu bernilai 3,96 banding 1. Sehingga karena massa Cu dan massa O ini selalu tetap, maka ini memenuhi hukum Proust. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan pendapat tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada 2 hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total sesudah hasil reaksi. Sedangkan Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Nah, dari kedua hukum tersebut, Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom sebagai berikut. 1. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil, suatu unsur yang memiliki atom-atom yang identik dan berbeda, ya, dan unsur yang berbeda. Nah, yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, air terdiri dari atom-atom hidrogen dan oksigen. Yang keempat, reaksi kimia merupakan pemisahan atom atau penggabungan atom atau penyusunan kembali atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Ia menyatakan bahwa materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Tiap-tiap unsur terdiri atas atom-atom sifat yang massa identik. Nah, senyawa terbentuk jika atom berbagai unsur bergabung dalam komposisi yang tetap. Nah, berikut 5 teori atom Dalton. 1. Unsur-unsur terdiri dari partikel-partikel yang luar biasa kecil dan tidak dapat dibagi lagi atau disebut dengan atom. Dalam reaksi kimia tidak bisa diciptakan atau tidak bisa diubah menjadi unsur yang lain.
Nah, yang kedua, semua atom dalam unsur sejenis adalah sama dan oleh karena itu memiliki sifat-sifat yang serupa seperti massa dan ukuran. Dan yang ketiga, atom dari unsur-unsur yang berbeda, jenis-jenis memiliki sifat-sifat yang berbeda pula. Nah, yang keempat, senyawa tidak dapat dibentuk ketika lebih dari satu jenis unsur yang digabungkan. Nah, yang kelima, atom-atom dari dua unsur atau lebih dapat direaksikan dalam perbandingan-perbandingan yang berbeda untuk menghasilkan lebih dari satu jenis senyawa. Walau di kemudian hari terbukti ada 2 di antara 5 teori yang perlu ditinjau kembali, ia tetap dianggap sebagai bapak sebagai pencetus atom modern, terlebih lagi karena teorinya tersebut mampu menerangkan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap atau hukum Gauss. Nah, yang ketiga itu hukum perbandingan berganda. Pada hukum perbandingan berganda ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu hukum perbandingan berganda berdasarkan massa, dan yang kedua itu hukum perbandingan berganda berdasarkan persen massa. Nah, di mana ada contoh soal yang pertama itu hukum perbandingan berganda berdasarkan massa, di mana soalnya itu yaitu suatu percobaan dilakukan untuk menentukan perbandingan massa unsur nitrogen pada 2 buah senyawa oksigen nitrogen. Hasil percobaan adalah sebagai berikut. Dapat dilihat ya teman-teman tabelnya. Nah, di mana ada 2 senyawa, kemudian diketahui massa senyawa dan juga massa nitrogen dan juga massa oksigen masing-masing senyawa itu. Kemudian pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa hal tersebut mengikuti hukum Dalton. Nah, sebelumnya ingat ya teman-teman, untuk membuktikan apakah suatu percobaan itu sesuai dengan hukum Dalton itu atau tidaknya, kita harus membuat salah satu zat yang bereaksi itu massanya tetap. Nah, kebetulan nih teman-teman, di soal ini ada zat dan massanya itu sudah tetap, yaitu oksigen ya. Ini ya. Nah, ini kan sama-sama satu nih. Sama-sama satu nih ya teman-teman. Berarti massanya sudah tetap. Sehingga kita bisa menentukan perbandingan massa nitrogen pada senyawa 1 dibandingkan dengan massa nitrogen pada senyawa 2. Nah, dapat kita tulis ya teman-teman, massa nitrogen pada senyawa 1 dibandingkan massa nitrogen pada senyawa kedua. Nah, dapat kita tulis ya teman-teman, di mana massa nitrogen pada senyawa 1 dibandingkan massa nitrogen pada senyawa 2. Nah, di mana nilai massa nitrogen pada senyawa 1 itu adalah 0,875 gram dibandingkan massa nitrogen pada senyawa 2 nilainya itu 1,75 gram. Sehingga ini bisa kita ketemu perbandingannya sama-sama dibagi angka yang paling kecil, yaitu 0,75 ini ya teman-teman. Sehingga ketemu 1 dibanding 2. Nah, karena perbandingan ini merupakan bulat dan sederhana, maka pernyataan atau soal ini adalah mengikuti hukum Dalton. Mengikuti hukum Dalton. Nah, contoh soal kedua, hukum perbandingan berdasarkan persen massa, di mana soalnya yaitu nitrogen dan oksigen dapat membentuk beberapa senyawa dengan komposisi sebagai berikut. Dapat dilihat ya teman-teman tabelnya. Nah, yang ditanya, tentukan perbandingan massa oksigen pada beberapa senyawa oksida nitrogen tersebut. Apakah mengikuti hukum Dalton? Nah, teman-teman, pada tabel ini kan massanya belum ada yang tetap nih.
Nah, maka salah satu masanya harus kita buat tetap, atau pemisalannya itu kita buat satu semua ya teman-teman. Karena yang ditanyakan di sini kan adalah perbandingan massa oksigen. Maka yang dibuat tetap itu adalah nitrogen. Teman-teman, massa nitrogen pada tabel kita buat satu semua ya teman-teman. Misalnya di sini ya, kita tulis di sini di tabel ini aja. Nah, dan kita akan mencari massa oksigen yang baru ya teman-teman, massa oksigen yang ini. Nah, untuk senyawa yang pertama, kita cari massa oksigennya setelah nitrogennya itu sudah diubah menjadi satu semua ya teman-teman. Maka 36,3 dibagi 63,7. Dapat kita tulis 36,3 dibagi 63,7 menghasilkan 0,57. Nah, untuk senyawa yang kedua, 53,5 dibagi 46,7 ya teman-teman. Menghasilkan 1,14. Nah, untuk senyawa yang ketiga teman-teman, 63,1 dibagi 36,9 menghasilkan 1,71. Nah, untuk senyawa yang keempat teman-teman, 69,5 dibagi 30,5 menghasilkan 2,28. Nah, sehingga kita bisa menentukan perbandingan massa oksigen ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya masukkan terus massa oksigen senyawa 1 dibanding massa oksigen senyawa 2 dibanding massa oksigen senyawa 3 dibanding massa oksigen senyawa 4. Nah, untuk massa oksigen senyawa 1 kan tadi 0,57. Untuk massa oksigen senyawa 2 kan tadi 1,14. Untuk massa oksigen senyawa 3 36,9. Untuk massa oksigen senyawa 4 yaitu 2,28. Dibanding semua ya teman-teman. Nah, jadi kan di sini kan teman-teman bilangannya itu kan masih bilangan pecah nih di sini teman-teman. Nah, sebelumnya kita harus sederhanakan dulu. Nah, untuk menyederhanakannya itu kita pilih bilangan yang terkecil antara di sini semua ya teman-teman. Nah, jadi kan bilangan terkecil di sini kan 0,57. Jadi kita bagikan semua ini dengan 0,57 ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya 0,57 dibagi 0,57 hasilnya itu adalah 1. Untuk massa O senyawa 2, 1,14 dibagi 0,57 nilainya itu 2. Dan untuk massa oksigen senyawa 3, 36,9 dibagi 0,57 hasilnya 3. Untuk massa oksigen senyawa 4, 22,28 dibagi 0,57 hasilnya itu 4. Jadi, perbandingan massa oksigen pada beberapa senyawa oksida nitrogen tersebut ternyata bulat dan sederhana dengan sesuai dengan hukum Dalton ya teman-teman, yaitu hasilnya 1:2, 1:3, dan 1:4. Nah, yang keempat, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Hukum ini dikemukakan oleh kimiawan asal Prancis Joseph Louis Gay-Lussac.
pada tahun 1778 sampai 1850. Nah, adapun berbagai penemuan Gay-Lussac pada percobaan berbagai reaksi gas. Yang pertama, pada reaksi antara gas hidrogen dengan gas klorin membentuk gas hidrogen klorida, perbandingan volumenya adalah 1:1:2. Nah, yang kedua, pada reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen membentuk uap air, perbandingan volumenya adalah 2:1:2. Nah, yang ketiga, pada reaksi antara gas nitrogen dengan gas hidrogen membentuk amonia, perbandingan volumenya adalah 1:3:2. Nah, jadi teman-teman, Gay-Lussac menyimpulkan penemuannya dalam suatu hukum kimia yang disebut dengan hukum perbandingan volume sebagai berikut. Bunyinya itu, bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada contoh soal dari hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, di mana soalnya itu untuk reaksi berikut. Perhatikan untuk reaksi berikut. 3 volume gas A ditambah 1 volume gas B menghasilkan 2 volume gas C. Berapakah volume gas C yang dihasilkan dari reaksi antara 4,5 liter gas A dengan 1,5 liter gas B? Nah, yang pertama teman-teman, kita harus menuliskan perbandingannya dulu ya, di mana gas A ditambah gas B menghasilkan gas C. Nah, dimana tadi kan gas A itu adalah nilainya itu kan 3, dan gas B 1, dan gas C itu 2. Nah, artinya perbandingan gas A, B, dan C yaitu 3:1:2. Nah, yang diketahui gas A kan 4,5 liter, dan untuk gas B diketahui 1,5 liter. Nah, yang ditanyakan volume gas C. Nah, untuk mencari gas C yaitu dengan perbandingannya, yaitu 2/3 dikali 4,5, atau bisa juga dengan 2/1 dikali 1,5 ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita pakai aja yang ini, 2/3 dikali 4,5. Menghasil 2/3 dikali 4,5 ini menghasilkan 3 liter. Nah, jadi volume gas C yang dihasilkan adalah 3 liter ya teman-teman. Nah, yang kelima itu adalah hipotesis Avogadro atau hukum Avogadro. Nah, hukum ini dinamai dengan Amedeo Avogadro yang pada tahun 1811 menyatakan hipotesis bahwa 2 sampel gas ideal dengan volume yang sama dan pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama. Nah, hukum ini merupakan kasus hukum gas ideal yang spesifik. Nah, sebagai contoh, volume sebanding dengan hidrogen dan nitrogen molekuler mengandung jumlah molekul yang sama ketika berada pada suhu dan tekanan yang sama, serta diamati berperilaku seperti gas ideal. Nah, pada prakteknya gas-gas nyata memperlihatkan penyimpangan kecil dari perilaku ideal, dan hukum tersebut hanya merupakan pendekatan saja, tetapi tetap berguna pada para peneliti. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal dari hipotesis Avogadro nih, di mana dalam hipotesis Avogadro ini
perbandingan koefisien dan perbandingan volume. Nah, contoh soal yang pertama ini tentang perbandingan koefisien. Dimana soalnya yaitu amonia terurai menurut persamaan reaksi berikut. NH3 terurai menjadi N2 ditambah H2. Reaksi belum setara. Apabila mula-mula terdapat 2 kali molekul NH3, maka setelah amonia terurai sempurna akan diperoleh nitrogen dan hidrogen adalah. Nah, teman-teman, di sini kan reaksinya belum setara nih. Kita harus menyetarakannya terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita tulis ulang ya reaksinya. Nah, teman-teman, di sini kan N-nya kan 1, sedangkan di sini kan N-nya 2. Biar sama-sama 2, kita tulis 2 di sini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kan hanya 3, sedangkan di sini hanya 2 kan, teman-teman. Nah, teman-teman, H di sini kan 3 dikali 2 sama dengan 6. Sedangkan H di sini kan masih 2. Biar sama-sama setara, kita tulis di sini 3. Nah, 3 dikali 2 kan 6. Nah, jadi reaksi ini sudah setara kan, teman-teman? Nah, selanjutnya teman-teman, karena tadi kan mula-mula NH3-nya itu 2 kali. Nah, kemudian N2-nya itu adalah X. Kenapa X? Karena koefisiennya di sini kan 1 nih. Di sini kan 1, makanya ditulis X. Dan kemudian H2-nya dia di sini dengan NH3 ini adalah 3:2. Maka H2-nya ini adalah jumlahnya sebanyak 3X. Nah, teman-teman, sudah ketemu kan jawabannya? Jumlah nitrogen yang dihasilkan adalah X. Sedangkan H2-nya yang dihasilkan adalah 3X. Nah, oke teman-teman, sekian dari pelajaran kita hari ini. Saya rasa masih banyak kekurangan yang saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.